Rahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita bisa sholat subuh berjamaah, dan para bapak ibu yang di rumah insya Allah juga sudah melakukan kewajiban kita semuanya, sholat subuh. Semoga yang kita lakukan menjadi amal ibadah kita, menjadi amal salih yang Allah ridhoi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu yang saya hormati, kita masih akan melanjutkan bab nikah yang berapa kali sudah kita awali membaca muqaddimah. Dan pagi ini insya Allah akan kita baca hadis pertama pada bab nikah ini, yang merupakan hadis nomor urutan 837 pada kitab Bulughul Maram ini. Baik, kita baca. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis-saumi fa innahu lahu wija. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para anak muda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah memiliki ba'ah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu, karena menikah itu aghaddu lil basari, akan mengendalikan pandangan Anda, wa ahsanu lil farji, dan akan lebih menjaga kehormatan, akan menjaga kemaluan Anda. Wa man lam yastati, yang belum mampu, belum punya ba'ah tadi, fa alaihi bisaum, hendaklah ia lakukan puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu bisa menjadi penawar. Wijaun itu menjadi sesuatu yang mengurangi kekuatan, yang menawarkan kekuatan. Yang dimaksud di sini adalah penawar syahwat, ya. Hadis ini para bapak dan sekalian memberikan arahan pada kita semuanya, khususnya sesungguhnya adalah kepada ma'syarus syabab. Asyabab itu jamak dari syabun, yang artinya juga subbanun. Kalimat lain dari syababun itu subbanun, ya, artinya anak muda. Apa kemudian orang tua tidak terkena khitab ini, tidak dianjurkan untuk nikah? Ya sesungguhnya iya, cuma prioritas anak muda, karena anak muda itulah yang nanti akan disebut Rasulullah kalau tidak segera nikah akan tidak terkendali penglihatannya, basaruhu, dan tidak terjaga farajuhu, ya, kemaluannya. Kalau sudah kuhul, kalau sudah sepuh atau syuyuh,
itu biasanya kekuatan syahwatnya tidak sehebat anak muda. Wahai anak muda, kalau yang sudah mampu al-ba'a, punya kemampuan, maka segeralah menikah. Para ulama mengartikan al-ba'ah itu ternyata mi'anun nikah minal mahari wan nafaqah. Tidak sekadar al-qudrah fil jima'i ya. Jadi yang dimaksud anak muda untuk segera nikah itu bagi anak muda yang sudah punya kemampuan untuk mencukupkan bekal, bisa memberi mahar dan bisa memberi nafkah. Bukan sekadar mampu melakukan hubungan seksual. Karena kemampuan memberi mahar dan kemudian menyiapkan nafkah untuk nanti istri dan keluarganya itu akan berdampak ke banyak sisi dalam kehidupan keluarganya. Akan berdampak pada banyak sisi nanti ketika mengarungi kehidupan keluarganya. Dan di kesempatan mana sudah kita sampaikan salah satu alasan yang bisa menjadikan fasahnya pernikahan, batal atau rusaknya pernikahan adalah tidak adanya kemampuan imam keluarga atau kepala keluarga untuk memberi nafkah. Tetapi tentu pengertian nafkah di sini itu nisbi, relatif, tidak ditentukan oleh Rasulullah SAW secara mutlak, secara qat'i. Kira-kira kemampuan yang dimaksud itu seorang laki-laki dianggap ba'ah itu ketika dia bisa memperoleh penghasilan berapa. Tidak ditentukan. Karena memang masing-masing punya ukuran sendiri dan masing-masing ditentukan oleh keridhaan di antara dua pasangan yang nanti akan melakukan pernikahan itu. Bisa jadi seorang calon suami ketika ia punya penghasilan sebulan 100 juta, kemudian mempunyai atau memperoleh calon istri yang nafsu untuk diberi nafkahnya itu 110 juta, itu namanya belum ba'ah. Tetapi ketika ada seorang calon suami penghasilannya ya serabutan dan penghasilan bulanannya ya kadang 100 juta, kadang 1 juta misalnya. Tapi calon istrinya itu sejak awal sudah memaklumi dan dia ridho dengan nafkah dari calon suaminya yang serabutan tadi, itu bisa jadi sudah termasuk al-ba'ah, punya kemampuan. Tetapi kenisbiannya itu tetap harus adanya itu ada gitu. Tidak bayang-bayang yang tak jelas dan sama sekali tidak punya al-ba'ah tadi, punya kemampuan al-mahru wan nafaqatu itu. Berapa pengertian yang bisa difahami dari hadis ini adalah pertama, al-iffatu wajibatun wa dhidduha muharramun. Jadi seorang muda itu wajib untuk memiliki al-iffah, sikap memiliki harga diri, sikap harga diri, dan haram sikap sebaliknya. Seorang ketika punya syahwat yang tinggi dan kemudian dia didorong oleh syahwatnya untuk melakukan apa yang tidak seharusnya, itu sesuatu yang diharamkan. Dan sebaliknya, mengendalikan diri untuk tidak melampiaskan syahwatnya dengan cara-cara yang dituntunkan Nabi itu sesuatu yang diharuskan ketika memang dia belum bisa melakukan hal yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Syekhul Islam mengatakan bahwa istita'atun nikah yal qudrah 'alal mi'nati, bahwa yang namanya istita'ah untuk nikah adalah al-qudrah, kemampuan untuk al-mi'nah, untuk mencukupkan tadi al-mahru wan nafaqatu itu. Walaysa huwal qudrah 'alal wat'i, dan itu dimaksud bukan hanya kemampuan untuk wat'un, itu ya hubungan suami istri. Fa innal khitab innama ja'a lil qadir 'alal wat'i walidza wa man lam yastati' fa 'alaihi bisaumi. Karena itu yang dituju oleh hadis ini adalah as-syabab, anak muda yang al-qadir 'alal wat'i, yang sudah punya kemampuan untuk melakukan hubungan seksual, dan kemudian disarankan Rasul kalau belum mampu melakukan pernikahan itu ya puasa, karena itu akan menjadi wijaun, akan menjadi penawar. Baik para bapak dan ibu yang saya hormati, sebelum kita lanjutkan beberapa fawaid, mungkin sedikit kami perlu matur tentang harta atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu keluarga, yang ini saya kira sering jadi pertanyaan di kalangan kita semuanya, bahwa konsep pertama dalam Islam itu laki-laki itu punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Tanggung jawab nafkah itu sepenuhnya di atas pundak laki-laki. Perempuan itu tidak punya kewajiban untuk itu, sehingga kewajiban untuk memperoleh dan mencari nafkah itu mutlak sifatnya bagi laki-laki, dan sama sekali tidak ada kewajiban bagi perempuan. Lalu bagaimana kalau perempuan mencari nafkah atau ikut membantu suami cari nafkah? Maka para ulama banyak beda pendapat. Sebagian di antara berpendapat sepanjang ada izin dari suami, maka tidak ada masalah bagi para istri itu, dan ketika kewajiban atau kegiatan mencari nafkahnya itu tidak melanggar syariah tentunya. Selain izin dari suami, juga ketentuan yang terpenting juga adalah tidak melanggar syariah. Sebentar, saya nyari file kok enggak ketemu. Kemudian bagaimana status harta di keluarga, bahwa dalam undang-undang perkawinan itu memang ada yang namanya harta gonogini, harta milik suami dan juga harta milik istri. Tetapi dalam konsep Islam itu sesungguhnya tidak persis seperti konsep di undang-undang perkawinan itu. Kalau dalam undang-undang perkawinan yang namanya harta gonogini, harta milik bersama yang nantinya harus dibagi, itu ada ketentuan 50%. Sebentar Pak, kami lagi sambil nyari file. Tetapi kalau dalam Islam itu tidak ada ketentuan membagi secara tadi sama itu. Karena dalam Islam itu harta itu ada 3. Pertama, dalam keluarga maksud kami, ya konsep harta dalam keluarga, harta pribadi yang dicari oleh oleh suami, yang kedua harta istri yang dimiliki oleh istri, dan yang ketiga harta bersama. Ini filenya
ngilang apa ini. Ya. Harta suami ya tentu harta yang pertama diperoleh oleh suami, baik mungkin dari kerjanya dan sebagainya, selain yang menjadi kewajiban dia untuk menafkahi keluarganya. Kemudian yang kedua, harta yang diperoleh suami dari warisan keluarganya. Itu juga harta suami sepanjang nafkah yang sudah menjadi kewajiban dia untuk istrinya itu, untuk keluarganya itu dia cukupi. Kemudian yang kedua, harta istri. Harta istri adalah harta warisan yang ia peroleh dari orang tuanya. Itu juga harta istri sepenuhnya. Yang kedua, harta yang ia peroleh dari kerjanya itu, dari dia mencari sendiri seizin suaminya tadi, dan dia tidak ada kewajiban untuk memberi nafkah pada keluarganya. Sehingga ketika seorang istri mencari nafkah, bisa bekerja, katakanlah punya penghasilan dan diizinkan oleh suaminya, kemudian cara yang ia lakukan juga benar, maka dia tidak ada kewajiban untuk dikurangi hasil penghasilannya itu untuk biaya hidup bersama. Yang menjadi biaya hidup keluarganya itu hanya nafkah atau penghasilan dari suaminya. Nah, yang ketiga adalah harta bersama, adalah harta yang diperoleh ketika mereka sudah menjadi keluarga dan mereka sepakati untuk tidak dipilah secara jelas hasil mereka itu untuk apa milik suami pribadi atau milik istri. Tetapi ketika salah satu meninggal, kemudian atau salah satu atau diantara keduanya itu terjadi firqah, ya, perceraian, maka harta yang menjadi harta bersama itu harus ditetapkan, ya, mana yang punya suami, mana yang punya istri. Kenapa? Dalam hukum waris itu ahli waris itu ada diantaranya adalah suami dan istri. Artinya seorang ketika meninggal, A dan B suami istri, A meninggal, maka B itu punya hak waris terhadap harta A walaupun dia suami istri. Nah, karena dia ahli warisnya A, maka harus dipisah antara hartanya A dan hartanya B. Sehingga nanti jelas yang akan dibagi sebagai waris harta A itu yang meninggal, dan jelas punya mana yang tidak harus dibagi waris harta B itu. Itu yang dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dengan konsep gonogini itu. Cuma di sana itu konsepnya cenderung separuh-separuh, 50%, 50%. Tetapi dalam konsep Islam itu tidak seperti itu. Caranya gimana adalah tadi dipilah dulu mana yang memang harta suami sepenuhnya, mana yang harta istri sepenuhnya tadi dengan konsep tadi, yaitu penghasilan suami sesudah diambil kewajiban dia menafkahi istrinya tinggal berapa. Nah, kalau misalnya suami kok penghasilannya tidak secukup apa yang dimestikan untuk menafkahi istrinya, berarti memang dia tidak punya harta, tidak punya kekayaan gitu. Misalnya keluarga itu mestinya sebulan harus ada biaya hidup itu 10 juta, tapi suami penghasilannya hanya 5 juta, maka defisit, ya, penghasilan istri itu, sehingga dia tidak akan pernah punya harta dari hasil pekerjaannya karena habis untuk menafkahi keluarganya. Kecuali kalau memang keluarga atau istri dalam hal ini itu meridhoinya, sudahlah berapapun kita ridho misalnya,
Itu tidak ada perhitungan, dan rata-rata orang Jawa, orang Indonesia seperti itu, ya. Orang Jawa seperti itu. Tapi nanti akan menjadi persoalan ketika akan ada pembagian waris itu. Tapi tetap harus dilakukan itu. Ya. Ketika meninggal suami harus diperhitungkan mana harta suami, mana harta istri. Tadi harta suami adalah hasil sisa dari hasil penghasilannya sesudah diambil nafkahnya. Yang kedua, harta warisannya ketika memang belum dianggap sebagai harta bersama, ya. Kita kadang ya tidak pernah memilah itu, ya. Harta waris kan juga ya milik bersama juga. Ya enggak apa-apa juga asal saling ridho begitu. Nah, ketika sudah diambil dari itu, baru itu menjadi harta suami. Nah, sebaliknya kalau harta istri itu semua yang ia peroleh, ya, sepanjang dapat izin istri, itu yang menjadi hak pribadi istri. Dia tidak punya kewajiban menafkahi keluarganya, kecuali kalau memang ridho juga, tidak apa-apalah hasil saya silakan untuk bersama. Tapi tadi tetap ketika salah satu meninggal atau tadi ada perceraian harus diperhitungkan. Nah, cara membagi harta tadi yang bukan harta pribadi itu dengan as-sulhu, dengan perdamaian, dengan cara damai. Cuma persoalannya kalau perceraian itu yang sulit. Kalau percerai untuk mana punya suami, mana punya istri, itu kan cenderung akan saling ngotot gitu. Ya enggak ini kan dan sebagainya. Itu as-sulhu cara pertama jika memungkinkan dan pada posisi mereka masih hidup, ya. Tapi kalau sudah wafat, meninggal salah satu, kan sulit mana yang diajak untuk saling berdamai, menetapkan mana harta suami, mana harta istri. Nah, kalau as-sulhu tidak mungkin, maka dengan cara yang kedua, yaitu dengan ditetapkan oleh qadha, oleh hakim pengadilan. Dalam hal ini pengadilan agama yang menentukan tentang harta tinggalan atau tinggalan harta waris, itu pun para hakim akan meminta persetujuan selain masukan, selain bukti dari para pihak. Kalau itu perceraian tentu suami istri, mana bukti, mana keterangan mereka berdua. Dan kalau kasusnya meninggal, ya tentu para calon ahli waris, ya, bahwa ini dulunya diperoleh oleh ibu dengan begini-begini warisan dan sebagainya. Ini diperoleh oleh ayah dengan cara begini begitu. Gitu. Nah, al-qadha itu ketetapan dari pengadilan itulah yang akan menetapkan mana harta suami, mana harta istri. Dan ketika sudah dipilah seperti itulah, maka kemudian akan bisa dilakukan pembagian waris, ya. Bahwa ketika salah seorang kita itu meninggal, maka harta tinggalan yang meninggal itu menjadi harta waris yang harus dibagi secara syariah kepada para ahli warisnya. Ahli warisnya itu ada suami, ada istri, ada anak, ada dan sebagainya. Itu mungkin kalau dibahas itu kira-kira ya 2 SKS gitu. Agak panjang karena nanti ada istilah mahjub, ada istilah asobah. Mahjub itu tertutup, ya. Misalnya paman itu mahjub ketika ada anak. Kemudian siapa lagi tertutup oleh ketika ada dan sebagainya. Begitu juga ada asobah. Asobah itu jatah bersama. Anak ketika tidak hanya satu, anaknya misalnya 4, maka dia akan memperoleh berapa setengah misalnya. Setengah dari harta kekayaan ayahnya, setengah itu dibagi untuk ke-4 anaknya itu. Nah, 4 itu juga nanti beda antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki semuanya tidak masalah, perempuan semuanya tidak masalah bagi 4. Tapi kalau ada laki-lakinya, ada perempuannya, di situ berlaku ketentuan lidzakari mislu hadzil unsayain.
laki-laki jatahnya 2, perempuan jatahnya 1. Sehingga kalau anaknya 4, maka harta tinggalan orang tuanya itu atau bapaknya itu harus dibagi 2 laki-laki berarti 4, 2 perempuan berarti 2, berarti bagi 6. Bagi 6 dulu. Nah, yang 1 jatah untuk perempuan, yang 2 untuk laki-laki ya. Jadi agak bulat biasanya keluarga kita. Praktisnya kalau ada kasus warisan seperti itu, konsultasi ke pengadilan agama ya. Ke pengadilan agama sana akan memberikan arahan kira-kira bagaimana cara pembagiannya. Selain cara waris juga ada cara wasiat, cara hibah ya. Tapi wasiat itu maksimal 1/3, hibah juga maksimal 1/3 ya. Wasiat itu bisa dilakukan sebelum yang bersangkutan meninggal tetapi membaginya sesudah meninggal. Sedangkan hibah itu sesungguhnya harus dibagi dan dieksekusi sebelum yang bersangkutan meninggal. Itu berapa hal terkait dengan harta tinggalan, karena memang yang namanya harta itu kadang hal sepele tapi bisa jadi hal yang besar dampak negatifnya kalau enggak hati-hati. Kalau kita punya orang tua kemudian meninggalkan warisan janin enggak seberapa, kemudian diantara anak-anak enggak sepakat bagaimana baiknya, itu kalau dihitung secara angka enggak seberapa yang dipersoalkan, tetapi kalau enggak hati-hati, tidak bijak, tidak sesuai syariah, kadang akan tidak barokah gitu. Bagian dari apa yang kita peroleh dari orang tua. Ini malah filenya enggak ketemu. Saya kira kita teruskan ini aja, enggak usah baca. Suami istri itu tidak punya anak laki-laki perempuan semua. Ini yang ini kan alur pembagian warisnya itu bagaimana yang bawaan dari suami dan bawaan dari istri. Ini kan di situ kan nanti ada ahli waris yang dari saudaranya. Ya. Jadi ahli waris itu tidak hanya anak ya. Tapi ada suami, ada istri, ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan. Bahkan paman bisa jadi suatu saat juga dapat warisan, atau ke atas juga kakek itu juga bisa, atau bapak, ibu juga bisa dapat warisan. Jadi ahli waris itu tidak hanya anak ya, tidak hanya anak. Cuma memang ada beberapa ahli waris di luar anak. Ketika ada anak itu dia tertutup jatahnya, istilahnya mahjub gitu. Mahjub tertutup, misalnya paman itu tidak akan bisa menjadi ahli waris ketika masih ada anak. Nah, bagaimana kalau anak perempuan semuanya? Ya, mereka ahli waris. Mereka itu memperoleh warisan asobah sisa dari sesudah dibagi yang lain, misalnya istri 1/6 dari harta suami. Nah, sisanya itu berarti 5/6-nya itu haknya anak, dibagi bersama. Sisanya itu kalau anaknya 4 berarti bagi 4, kalau 3 bagi 3 dan seterusnya. Nampaknya itu agak jelimet, harus agak panjang waktunya. Jadi pertama harus menjelaskan dulu ahli waris siapa saja. Kemudian ahli waris utama siapa. Kemudian ahli waris yang bisa tertutup karena lainnya siapa saja begitu. Kemudian jatah masing-masing ada yang setengah, ada yang 2/3, ada yang 1/6 dan seterusnya begitu. Itu sebenarnya dijelaskan di surat An-Nisa ya. Kalau baca surat An-Nisa 1 ini itu mungkin agak terurai semuanya, cuma kadang harus pakai tafsir dan hadis juga gitu. Saya kira mungkin lain kesempatan ya Pak ya. Nanti kita mukaddimahnya ilmu itu, istilah dalam pesantren namanya bukan ilmu waris tapi ilmu faraid. Faraid, dan dulu
butuh kemampuan matematika juga gitu. Jadi kalau yang matematikanya jeblok, biasanya ilmu faraidnya juga lama fahamnya gitu. Nah, kalau agak lumayan matematikanya, itu cepat bisa memahami matematikanya. Jadi kami yang tadi ingin sampaikan adalah penting ketika seorang itu meninggal, salah satu dari suami atau istri, itu untuk dipilah mana harta suami, mana harta istri, karena itu akan berlaku ketentuan ilmu waris, ketentuan waris menurut saya, sehingga berapa yang harus diperhitungkan secara waris dan berapa yang tidak ya. Misalnya suami yang meninggal ya berapa harta suami, kalau istri yang meninggal juga berapa harta istri yang harus dibagi dengan cara waris ya. Kita baca faedah berikutnya, minal ma'nal ladzi khutiba li ajli syabab yakunul amru bin nikah likulli mustati'in li ma'inatihi wa qad ghalabatu syahwah minal kuhul wasuyuh walakin khassa syabab lima ladaihim minadafi fi hadhihi nahiyah ya. Kenapa yang dimaksudkan, yang disebut di sini adalah syabab? Karena biasanya sebab itulah yang banyak banyak terdorong oleh syahwatnya untuk melakukan hal-hal yang dikhawatirkan kalau sudah suyuh, sudah kuhul, itu tidak sebegitu kuat dorongannya. Tetapi bukan berarti ketika seorang sudah kuhul, sudah suyuh itu tidak ada anjuran menikah, itu ya tidak ya. Jadi bedanya syabab, kuhul dengan suyuh. Kalau syabab itu antara umur remaja sampai kira-kira 40 atau 30 tahun. Kalau kuhul ya, itu masa-masa sebagian kita itu umur 40 sampai 55 atau 60 tahun. Kalau suyuh itu 60 ke atas ya. 60 ke atas itu urusan syahwat itu kan sudah tidak sehebat anak muda kayak Mas Ferry itu. Mas Ferry man. Kalau Mas Ferry itu termasuk yang syabab ya. Ayo Mas Ferry depan. Itu yang dianjurkan hadis ini. Kalau yang sudah ba'ah itu ya cepat-cepat tentukan ya, dan eksekusi gitu kan. Karena kalau anak muda waras, sehat, kemudian sudah mampu ya cari nafkah, kok diam-diam saja itu mengkhawatirkan bagi yang lain gitu ya. At-ta'lil bi annahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji dalil ala wujubi aghaddil basar. Adanya penjelasan bahwa puasa itu bisa mengendalikan pandangan dan bisa menjaga kemaluan, itu menjadi dalil bahwa ghaddul basar itu wajib, mengendalikan pandangan itu wajib, ihsanul farji juga wajib ya, menjaga kemaluan juga wajib ya. Jadi ghaddul basar itu bahkan ada ayat secara khusus, qul lil mu'minina ayaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan pada orang-orang beriman itu mestinya kalian mengendalikan pandangan kalian. Kemudian ada beberapa hadis yang menafsirkan hadis ini. Rasulullah pernah menasihati Ali bin Abi Thalib, jangan kau teruskan pandangan kamu untuk yang kedua kalinya. Pandangan untukmu, boleh untukmu pandangan pertama, tetapi haram yang pandangan berikutnya. Jadi maksudnya begini, Rasulullah pernah menasihati Ali bahwa kita ya tentu ya biasa-biasa saja bermuamalah, bergaul lah begitu, apalagi budaya Indonesia, bukan berarti kemudian kita dengkeluk terus atau pakai kacamata, ya kacamata hitam tetap bisa melihat ya, harus tutup mata terus ya tidak, tetap biasa. Cuma kata Rasul, ketika pertama Anda melihat
misalnya perempuan atau perempuan melihat laki-laki, ya Anda halal melihat ketika pertama melihat itu. Tapi ketika sudah yang kedua itu yang haram. Kemudian anak muda mensiasati kalau gitu pandangan pertama disuek-sueke gitu. Ya bukan artinya bahwa hati-hati menjaga al-basor itu. Kalau sudah pandangan kedua nanti sudah pikirannya macam-macam. Itu menjaga pandangan. Kemudian juga ihsanul farji itu banyak sekali juga hadis yang menjelaskan tentang bagaimana cara menutup aurat, bagaimana melakukan mukhalatah, ya, pergaulan dengan sesama kita yang lawan jenis. Wa tahrimun nadhri wa adami ihsanil farji huwa amrun mujma'un alaihi. Dan ini persoalan sosial mereka, memang persoalan diantara kita. Qala ta'ala qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan pada orang-orang beriman agar menjaga pandangan mereka. Dan juga di surat Al-Mu'minun, kalau yang ini tadi surat Al-Hujurat yang bahwa walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Di surat Al-Mu'minun tanda-tanda orang yang beriman itu menjaga farjinya. Qala Syekhul Islam man lama lalahu hal yastahibu lahu ayyak ta'ridhu. Syekhul Islam berkata, bagaimana dengan orang yang tidak punya harta, apakah dia boleh untuk berhutang? Fihi niza'un, ini menjadi perdebatan di kalangan mazhab Ahmad dan yang lain-lain. Maka Allah berfirman, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah min fadlih. Maka semestinya orang-orang yang belum punya kemampuan menikah itu yasta'fif, membatasi diri, ya, membatasi diri untuk tidak dulu melakukan nikah hatta yughniyahumullah, sampai Allah memberikan kekayaan padanya. Tapi memang yughniyahumullah ini juga para ahli tafsir berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan aghna yughni itu adalah memang memberi kemampuan dia untuk bisa memperoleh nafkah, punya penghasilan. Ada juga sebagian yang mengatakan akan memberikan sifat qanaah padanya, sifat menerima penghasilan yang ia peroleh seberapapun yang ia punya, sehingga terkait dengan pola hidup, cara hidup, ya. Orang yang dikayakan oleh Allah itu tidak hanya dengan cara Allah menambahi penghasilannya, tapi juga dengan cara mengqanaahkan diri dan keluarganya. Seorang yang penghasilannya 2 juta tetapi tidak punya qanaah, tidak menerima seperti yang ia peroleh, sehingga dia melakukan besar pasak dari tiang, itu namanya tidak qanaah, sehingga dia tidak akan pernah kaya. Tetapi kalau seorang penghasilannya 2 juta kemudian Allah berikan sifat qanaah, menjadi orang yang tidak akan membuat pengeluaran lebih dari 2 juta, ya, karena qanaahnya, itu dia berarti akan menjadi orang yang segera diyughnihimullah, dikayakan oleh Allah. Dan hakikatnya jane ya mungkin karena kita sudah tua, ya, makan nasi sop bening dengan sambal korek seharga 15.000 dengan makan menu 100.000, menunya macam-macam, itu ujungnya juga sama, kan? Enaknya ya bisa jadi sama juga, ya. Hasil akhirnya kan juga sama, keloset, kan? Itu ketika qanaah sudah muncul, itu mungkin akan
akan muncul filosofi-filosofi hidup yang disederhanakan. Tapi kalau yang tidak ada qanaah, penghasilannya 2 juta, pengeluarannya 4 juta, itu ya tidak akan pernah yunihimullah, tidak akan pernah dibuat kaya. Karena itu kalau yang memang belum, pertama ditambah penghasilannya, yang kedua belum ada sifat qanaah, wal yasta'fif, kata Allah, ya kendalikan dulu, jangan keburu nikah dulu gitu. Sedikit lagi para bapak yang saya hormati, kalau Syekh Abdurrahman As-Sa'di, nikah min ni'amillah al-azimah, nikah itu termasuk nikmat Allah yang agung, karena itu menjadi syariat dan dijadikan sebagai wasilah dan cara untuk menghasilkan kemaslahatan dan kemanfaatan yang tidak akan dihasilkan dengan ketentuan hukum-hukum yang di luar syariah itu. Karena itu nikah itu menjadi persoalan agama. Az-ziwaju fil Islam yahtalifu anil qawaninil wad'iyah. Pernikahan dalam Islam itu beda dengan ketentuan-ketentuan perkawinan yang dibuat manusia, yang lepas dari persoalan-persoalan agama. Tetapi kalau dalam Islam, pernikahan itu merupakan al-masailid diniyah, persoalan-persoalan agama yang harus disentuh dengan ketentuan agama, didasari dengan nilai-nilai agama. Karena itu ketika seorang melakukan pernikahan, dia harus dalam rangka mensyiarkan agama dan iqamatil marasimid diniyah, mengibarkan panji-panji agama. Dan ketika suatu pernikahan dilakukan dengan berdasarkan serta motivasi nilai agama itu, dia akan memperoleh sesuatu yang dia tidak peroleh ketika hanya berdasarkan nilai-nilai ciptaan manusia. Karena itu yang bagi lil wa'id wal mursyid wal khatib wa kullu da'iyatin ayyuwajjihal mukhatabin ilal halil lati tanfa'uhum wa tunasibu halawatihim alladzi hum fi. Karena itu orang-orang yang memberikan nasihat pada anak muda dalam pernikahannya wajib untuk mengarahkannya untuk berdasarkan pernikahannya itu pada nilai-nilai agama. Faedah terakhir, wujubu dar'il ikhtar wal muhawalatu daf'iha minat tariqi allati yukhafu an ta'tiya minha fa innal fasada yakhsha ya'tiya minas sabab alladzi ladaihim dafi'uhu fa nabi sallallahu alaihi wasallam ana bihim fi hadhihi nahiyah. Ya, di sini yang dikhawatirkan Rasul itu anak muda, karena memang dorongan syahwatnya lebih dari yang lainnya. Faqullu muslihin yang bagilahu ayatafaqqata amkinatul khatar, maka setiap persoalan-persoalan yang baik itu harus dikhawatirkan, harus dijauhkan dari hal-hal yang membahayakannya, yang menimbulkan kerusakan bagi kehidupan anak muda. Berapa yang saya hormati, ya begitulah beberapa faidah dari hadis pertama tentang anjuran Rasulullah pada anak muda untuk segera menikah ketika sudah punya ba'ah. Ba'ah yang dimaksud ternyata di hadis ini menurut para ahli hadis itu adalah al-mahru wan nafaqatu, kemampuan mencukupkan mahar dan nafkah. Karena itu di Arab dulu pernah ada gerakan para anak muda yang sampai umur tua tidak nikah-nikah, itu protes kepada para perempuan yang waktu itu maharnya terlalu dipatok tinggi, sehingga yang laki-laki ya tidak nikah-nikah, yang perempuan juga tidak dapat jodoh. Karena yang perempuan pasang mahar tinggi, yang laki-laki tidak berani
bayar mahal, karena belum punya tadi nafkah itu. Akhirnya ada demo konon ceritanya waktu itu untuk bagaimana mahar diturunkan gitu ya, jangan terlalu mahal. Kalau di Indonesia itu di Sulawesi itu dikenal, Sulawesi Selatan, Sulawesi secara keseluruhan katanya maharnya tinggi, sehingga laki-laki yang mau cari istri di Sulawesi itu harus siap membayar mahal, maharnya tinggi juga. Tetapi ada dampak lebih lanjut secara sosiologis, nanti ketika sudah jadi suami istri juga beda dampak dan hasilnya ketika para istri itu dulunya mematok mahar tinggi dengan yang tidak tinggi ya. Tapi mahar itu memang wajib untuk diberikan para calon suami sebagai bukti bahwa dia punya komitmen sungguh-sungguh untuk menjadi kepala keluarga, untuk menjadi imam dalam keluarganya. Saya kira itu para Bapak dan Ibu sekalian beberapa hal terkait dengan hadis pertama untuk anjuran untuk para anak muda segera menikah, karena itu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Dia lebih menjaga pandangan kita, menjaga kehormatan kita, dan kalau belum ya fa'alaihi bisaum, banyak-banyak puasa, karena puasa itu memang akan menjadi penawar syahwat kita. Termasuk para orang tua juga, kalau banyak puasa juga akan dapat penawar untuk tidak terlalu tinggi syahwatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.